Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Khadijah binti Khalid lahir di Mekah sekitar tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi. Beliau berasal dari kabilah Bani Asad, suku Quraisy. Ayahandanya Khalid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan ibundanya Fatimah binti Zaid berasal dari suku Luay. Siti Khadijah lahir dari keluarga bangsawan dan kaya. Ayahandanya Khalid bin Asad adalah seorang pedagang. Setelah ia wafat, maka Khadijah mengambil alih bisnis keluarga. Khadijah kemudian menjalankan usahanya dengan adil dan jujur, sehingga beliau kemudian dikenal sebagai At-Tahirah, yang artinya suci atau bersih. Suami pertama Khadijah adalah Atik bin Aid bin Abdullah bin Umar, seorang tokoh terhormat dari suku Mahzum. Setelah Atik meninggal, Khadijah kemudian menikah dengan Abu Hala bin Nabasah. Abu Hala juga tidak berumur panjang, sehingga Khadijah kembali menjanda. Beliau juga kemudian terkenal sebagai Khadijah Al-Kubra, seorang janda kaya dan terhormat yang dermawan. Beliau banyak menolong kaum papa dan membelanjakan hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Beliau memberi mas kawin atau biaya nikah untuk pernikahan kaum wanita yang miskin. Tidak seperti keyakinan kaum dan bangsanya pada masa itu yang menyembah banyak berhala, Khadijah tidak pernah percaya atau menyembah berhala. Sebagaimana telah diceritakan di episode sebelumnya, bagaimana Nabi Muhammad meraih sukses besar dalam menjalankan bisnis Siti Khadijah di Syam. Integritas dan kejujuran Nabi Muhammad membawa berkah sedemikian rupa sehingga beliau kembali dengan keuntungan 4 kali lipat dari keuntungan biasanya. Siti Khadijah yakin bahwa sukses kafilah itu tidak hanya disebabkan oleh keadaan pasar di Syam, tetapi juga oleh kejujuran dan kecakapan pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau mencari keterangan ikhwal Nabi Muhammad dari Maisarah, hamba sahayanya itu yang mendukung pendapat tuannya dan menceritakan bahwa kejujuran dan simpati pemimpin kafilah yang muda itu dalam mengelola urusan majikannya tidak dapat diperlihatkan oleh banyak orang. Siti Khadijah sangat terkesan oleh keterangan-keterangan itu. Beliau sudah berusia 40 tahun dan telah 2 kali menjadi janda. Terkesan dengan kepribadian Nabi Muhammad yang jujur dan berintegritas, Khadijah kemudian mengirim Nafisah, teman dan orang kepercayaannya. Ia diutus untuk menyelidiki apakah Nabi Muhammad bersedia menikahi Siti Khadijah. Nafisah menemui Nabi Muhammad dan bertanya, mengapa beliau belum berkeluarga. Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau tidak cukup mampu untuk menikah. Wanita itu menanyakan apakah beliau setuju jika ada seorang wanita kaya dan terhormat bersedia untuk dinikahi. Nabi Muhammad bertanya siapa gerangan wanita itu, dan tamu itu mengatakan Khadijah. Beliau merasa keberatan dengan mengatakan bahwa Khadijah terlalu tinggi kedudukannya untuk beliau. Tamu itu menyanggupi akan berusaha mengatasi segala kendala. Jika demikian halnya, kata Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kecuali setuju. Siti Khadijah mengirimkan pesan kepada paman Nabi Muhammad. Perjanjian telah diterima oleh semua pihak dan pernikahan diselenggarakan dengan resmi. Karena ayah Khadijah telah terbunuh dalam perang Fijar, proses pernikahan diawasi oleh Abu Talib dan paman Khadijah, Umar. Sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, menyatakan kesediaannya untuk menerima nikah atas nama Khadijah dengan jumlah 400 dinar. Beberapa hadis menyebutkan bahwa mas kawin dari Nabi Muhammad adalah 20 unta dan 12 on perak.
Siti Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan mulia. Beliau seorang janda kaya berusia 40 tahun yang menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 25 tahun. Terlepas dari perbedaan usia yang jauh di antara keduanya, pernikahan itu terbukti sangat sukses. Hubungan rumah tangga di antara keduanya diliputi oleh cinta, kesetiaan, dan persahabatan yang mendalam, saling mendukung dalam suka maupun duka, tetap harmonis dalam menghadapi kesulitan apapun sampai maut memisahkan keduanya. Allah memberkati Khadijah dengan anak-anak dari Nabi Muhammad, 4 putra, Qasim, Tahir, Tayyib, dan Abdullah, dan 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Sayangnya semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Khadijah meninggal semasa masih anak-anak. Mengikuti teladan suci Nabi Muhammad, Khadijah pun menanggung dengan sangat sabar cobaan dan kesulitan kehilangan putra-putranya itu. Qasim belum disapih ketika ia meninggal, namun Khadijah menunjukkan contoh besar kesabaran. Hanya sekali beliau berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Allah, hari-hari menyusui Qasim belum berakhir. Andai saja Allah mengizinkannya beberapa hari lagi, ia akan menyelesaikan masa menyusuinya selama 2 tahun. Bukankah itu luar biasa? Dan kita akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak itu." Nabi Muhammad menjawab, "Dia akan menyelesaikan hari-hari menyusui di surga." Khadijah mengatakan, "Jika itu bisa dipercaya, itu akan meringankan kesedihan yang saya tanggung untuk Qasim." Nabi Muhammad bersabda, "Jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membiarkan engkau mendengar suara Qasim, sehingga engkau percaya bahwa ia memang akan menyelesaikan hari-hari yang menyusuinya di sorga. Dengan demikian, engkau akan merasa yakin." Khadijah dengan sigap menjawab, "Ya Nabi Allah, saya percaya pada apa yang dikatakan Allah dan utusannya, dan menerimanya sebagai kebenaran." Sunan Ibnu Majah, Kitabul Janaiz, bab ma ja'a fi salatil ibni Rasulillah. Setelah menerima Islam, Khadijah menghadapi banyak cobaan dan kesulitan sehubungan dengan putusnya pernikahan putri-putri beliau. Ruqayyah bersuamikan Utbah dan Ummu Kulsum dengan Utaibah. Keduanya adalah putra dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah dan Islam. Setelah mendakwakan kenabian, tumbuh pertentangan di Mekah. Selama waktu itu orang Quraisy menghasut Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri-putri Nabi. Akibatnya, kedua pernikahan mereka dibubarkan. Khadijah menanggung rasa sakit putrinya dengan ketabahan yang besar. Tidak ada kata ketidaksabaran atau ketidaksenangan terucap darinya. Reaksi Khadijah terhadap cobaan-cobaan semacam itu memberikan kesaksian atas kesabarannya dan betapa besar imannya. Kekuatan iman dan keyakinannya memungkinkannya untuk menanggung kesulitan yang meningkat bersama Nabi Muhammad dengan ketabahan yang luar biasa. Dari tanggal 7 Nabawi, Khadijah menghabiskan 3 tahun dalam kondisi yang sangat sulit dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka dikepung dan diboikot di Sib atau di lembah Abi Thalib. Meskipun Khadijah berasal dari keluarga bangsawan dan kaya, ia memilih untuk menanggung kesedihan dan rasa sakit untuk tujuan Allah dan Rasul-Nya. Siti Khadijah memilih jalan yang benar dan tetap setia mendampingi Nabi Muhammad dalam suka dan duka hingga akhir hayatnya. Simak kelanjutan kisahnya di episode yang ke-8, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah menikah dengan Khadijah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.